Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rido, NIM 102190009, dari Prodi Fisika FMIPA Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya akan membuktikan beberapa rangkaian yang telah dijelaskan di pertemuan ketiga mata kuliah elektronika yang diajarkan oleh Bapak Muhammad Miftahul Munir. Oke, langsung saja ya. Di sini ada transformer, materi pertamanya. Nah, sebenarnya apa itu transformer? Transformer itu bisa disingkat dengan kata trafo. Ini merupakan alat yang bisa menaikkan dan menurunkan tegangan. Nah, gunanya apa? Jadi di dalam kehidupan kita itu kita pasti menggunakan peralatan yang sumber energinya itu dari listrik. Bahkan banyak sekali peralatan yang kita temukan itu bergantung pada listrik. Nah, peralatan itu sendiri membutuhkan listrik yang merupakan arus DC, yaitu arus yang searah. Kemudian tegangan yang kecil, mungkin sekitar 50 volt. Nah, tapi di kenyataannya kita itu mendapatkan sumber listrik itu dari PLN. Nah, biasanya dari PLN itu arusnya itu besar, arus tegangan besar, dan merupakan arus AC, yaitu arus bolak-balik. Nah, jika itu dimasukkan mentah-mentah ke peralatan kita, maka peralatan kita bisa rusak atau bahkan tidak berfungsi, dan bisa jadi menyebabkan konsleting. Nah, untuk itu maka diperlukannya transformer atau trafo ini agar kita bisa menyesuaikan tegangan yang kita inginkan, agar dari sumber PLN yang tegangan begitu besar kita bisa perkecil sehingga bisa digunakan di peralatan yang kita pakai sehari-hari. Oke, langsung saja kita rangkai di sini. Sebelumnya sudah saya persiapkan bahan-bahan yang diperlukan, yaitu alternator, yaitu sumber tegangan arus bolak-balik, lalu kapasitor, belum dipakai kapasitor, resistor, yaitu hambatan, dan kemudian itu trafonya sendiri. Di sini saya pakai trafo ideal, kodenya XFMR. Langsung saja di sini kita rangkai. Nah, yang ininya saya letak di sini. Oke. Kemudian saya hubungkan ke sini. Lalu ini ke sini. Nah, selanjutnya saya akan hubungkan ini ke sini dan hubungkan ini ke sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya yang kita lakukan selanjutnya itu untuk besarannya ya. Di sini saya ingin 120 volt. Saya di kenyataannya dari tegangan yang sangat besar dan frekuensinya yaitu 60 ohm. Lalu di sini saya akan buat rasionya itu 5. Nah, sebelumnya apa itu rasio? Jadi untuk menurunkan atau menaikkan suatu tegangan yang kita inginkan itu butuh adanya rasio. Nah, rasio itu biasanya rasio lilitan dari rasio lilitan primer dibagi rasio lilitan sekunder. Nah, untuk agar kita ingin mendapatkan agar kita mendapatkan tegangan yang kecil, maka rasio yang kita butuhkan itu besar. Atau rasionya di sini NP per NS-nya. Tapi kalau misalnya kita ingin tegangannya jadi besar, maka NP per NS ini kita butuhkan kecil. Biasanya seper, kecil dari 1. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan kita akan ukur dengan menggunakan osiloskop sebagai pembanding gelombang sinusoidalnya, karena
ini merupakan AC dan arus bolak-balik, maka arus yang bisa terlihat itu merupakan arus sinusoidal. Di sini kita akan menggunakan AC voltmeter untuk mengukur tegangan yang ada di sini, yang di sumber atau primer, lalu tegangan yang ada di sekunder. Nah, di sini yang A saya letak di primer dan B saya letak di sekunder. Oke, selanjutnya, oh maaf, no, ini ada masalah atau gimana? Ini sudah. Oh, ini salahnya. Jadi ini harusnya diparalelkan ya letaknya. Jadi yang begini benarnya. Oke. Kita tampilin lagi osiloskopnya seperti tadi. Kita akan play. Nah, di sini terlihat ya. Saya atur dulu agar bisa membacanya. Di sini 0. Di sini posisinya saya samakan 0. Lalu ini saya samakan 5 agar bisa jadi pembanding. Lalu ininya saya perbesar mili itunya. Ini sekitar 20 lah ya. Nah, di sini terlihat yang A itu kuning ya di sini, yang B itu warna biru di grafiknya. Nah, jadi yang A ini kan terhubung dengan primer dan B ini terhubung dengan sekunder. Dapat dilihat amplitudo primer itu kan begitu besar. Tapi dengan adanya trafo, tegangan yang ada di sekunder ini jadi kecil. Maka tegangan ini bisa kita gunakan untuk peralatan di rumah kita. Nah, di sini terlihat ya ada 17 volt. Padahal yang saya masukkan tadi itu 120 volt. Seharusnya kalau misalnya dihitung pakai rasio lilitan, artinya primernya itu dibagi 5, maka hasilnya itu harusnya 24. Nah, tapi mengapa di sini 17 dan di sini juga terlihat bukan 120 tapi 84,8. Mengapa demikian? Nah, sebenarnya di sini tuh ada hambatan dalam lagi. Ada komponen tertentu yang menyebabkan alat ukur ini mengukur tidak sesuai dengan tegangan yang aslinya. Ini yang disebut dengan VRMS. VRMS itu sendiri adalah suatu tegangan di mana tegangan yang aslinya itu dibagi akar 2. Itu merupakan tegangan yang terukur oleh si alat ukur ini. Artinya, jadi 120 alat ukur ini mengukur tegangan ini sebanyak 120 per akar 2. Makanya hasilnya 84,8. Begitu juga ini dengan VRMS. Oke, kita stop. Ini kita hilangkan. Ini kita hubung. Di sini kita tambahkan dengan resistor. Kita vertikalkan. Nah, setelah kita mendapatkan tegangan yang kecil, itu belum cukup ternyata. Karena apa? Karena tegangan itu masih merupakan tegangan AC atau tegangannya bolak-balik. Sedangkan peralatan listrik kita itu hanya bisa menampung tegangan yang berarus tegangan searah, yaitu tegangan DC. Bagaimana caranya? Maka AC ini perlu kita ubah menjadi DC. Caranya yaitu dengan penyearah. Nah, penyearah ini terbagi dua. Ada penyearah setengah gelombang dan penyearah penuh, gelombang penuh. Apa bedanya? Jadi penyearah setengah gelombang ini memerlukan satu dioda di sini. Nah, yang nanti hasilnya itu akan seperti ini.
saya perbesar. Jadi yang sinusoidal yang dari tegangan AC tadi itu terukur menjadi segini doang. Jadi yang negatifnya itu tidak terhitung, tidak terbaca di osiloskopnya. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya ideal ini si dioda ini ketika kita masukin aliran arus, di sini kan berubah kutub nih. Kadang di sini positif, kadang sini negatif. Kadang sini positif, kadang sini negatif. Ketika dia positif bertemu dengan katoda di sini, maka dia akan mengalirkan arus. Ini artinya arusnya positif. Namun ketika di sini kutubnya menjadi negatif, maka dia tidak katodanya akan bertemu dengan arus negatif, sehingga di sini tidak akan terjadi aliran listrik, artinya terputus. Makanya di sini itu terputus hingga si sumbernya ini menjadi positif kembali. Nah, di sini caranya bagaimana? Ya di sini kita tambahkan diodanya, kita buat di sini yaitu searah dengan positifnya. Nah, di sini saya akan menggunakan ground. Apa guna ground ini? Kalau di dunia nyata, ground ini untuk penetralan listrik, agar ketika listrik itu bocor dia tidak langsung menyetrum kita. Jadi kayak ada pengamannya gitu, atau ini dapat mengalirkan sambaran petir yang di gedung hingga mengalir ke bawah tanah. Ground itu sendiri artinya itu menanahkan gitu, membuat listrik itu mengalir ke tanah. Dan di elektronika sendiri ini ground ini sendiri berfungsi sebagai untuk meminimalisir adanya noise atau gangguan disebabkan mungkin karena daya dalamnya atau hal-hal yang menyebabkan pengukuran itu tidak sesuai. Lalu kita ukur di sini. Oke, maaf tadi ada gangguan. Nah, jadi dari rangkaian ini tadi kan, lalu kita ukur. Nah, di sini terlihat ini tadi udah kecil ya, karena ditrafokan. Nah, di sini terlihat di grafik sinusoidalnya itu pas pada saat sumber tegangan AC-nya itu negatif, maka dia tidak mengalir. Nah, pada saat positif dia mengalir, pada saat negatif dia tidak mengalir, 0. Nah, begitu seterusnya. Namun, jika ini kita gunakan sama seperti layaknya jalanan. Jika jalanan itu ada batu-batu besar, nah kita susun secara jarang-jarang seperti ini, lalu dilewati oleh kendaraan, maka kendaraan itu berjalan tidak mulus. Nah, itu menyebabkan kendaraan itu mudah rusak. Nah, karena banyaknya benturan. Begitu juga dengan listrik. Nah, bagaimana caranya agar jarak-jarak ini kita hilangkan? Artinya kan kita harus menyusun batu-batu itu secara rapat gitu. Berarti artinya gelombang-gelombang ini tidak berjarak jauh lagi, tapi secara rapat kita buat. Caranya bagaimana? Nah, caranya itu dengan menggunakan penyearah gelombang penuh. Di sini penyearah gelombang penuh itu dengan dua metode. Yang pertama dengan menggunakan CT, trafo CT, yaitu nanti di sini ada tengahnya. Selain trafo CT itu ada dengan bridge. Kita akan jelaskan satu-satu bagaimana cara menggunakannya. Di sini kita akan hilangkan dulu.
ini juga, di sini ini juga. Oke. Nah, di sini saya copy paste dulu ya. Soalnya kita memakai trafo yang berbeda untuk trafo CT. Yang ininya kita hapus, kita ganti dengan CT. Untuk CT sendiri itu saya sudah ada TRSA T2 P3S. Kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini lalu ini dialirkan ke sini. Rangkaian itu kita ikuti seperti ini ya. Yang ini ya. Jadi di sini ada rangkaian lalu terhubung di sini. Nah, di sini bercabang. Yang ini masuknya ke sini. Lalu di sini masuknya ke sini. Nah, seperti itu. Ini di sini tuh terhubung ya dia antara resistornya ke CT-nya. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan dioda. Dioda di sini satu lagi di sini. Mungkin ini terlalu kecil ya. Saya akan perbesar dulu. Oke. Nah, tinggal tambah dioda. Sesuai dengan gambar. Nah, setelah sesuai, maka kita pindahkan dulu osiloskopnya sini. Lalu kita bandingkan. Yang A di sini, yang B di sini. Jangan lupa kita tambahkan ground. Sebenarnya kalau menurut pengamatan saya, ground ini itu opsional. Kalau misalnya tanpa ground dia sudah seperti semestinya, maka kita tidak memerlukan ground. Oke, akan kita coba. Nah, di sini terlihat yang tadinya itu kita perbesar ya. Oh. Nah, sekitar sini. Nah, jadi terlihat. Nah, ini salah. Ini 5, di sini kita buat 5 juga. Nah, di sini terlihat ya, ini hanya untuk pembanding. Mungkin bisa kita off-kan aja ya, biar terlihat. Soalnya sudah terbukti kalau ini itu bolak-baliknya besar amplitudenya tadi ya. Nah, kita mulai lagi di B-nya. Nah, di sini terlihat bahwa tegangannya yang tadi itu bergunung, lalu ada jarak, gunung lagi, jarak lagi. Sekarang bergunung. Nah, ini lebih efisien daripada yang sebelumnya. Karena semua energinya itu terpenuh, semua tegangannya itu masuk gitu. Jadi positif, yang negatifnya jadi positif, yang negatifnya yang positifnya jadi positif. Kenapa bisa demikian? Nah, jadi di sini itu jadi kan di sini tuh ada dua dioda. Nah, dua dioda ini ketika ini positif, maka ini akan saya akan berikan ini penjelasannya dari
gelombang. Nah, di sini kan terlihat ketika ini, oh, oke. Nih, ketika di sini positif, dia juga positif. Lalu oke. Ketika dia negatif, dia tetap positif. Jadi artinya gimana? Jadi kan di sini kan akan berubah-ubah dari positif di sini nanti pada suatu saat jadi negatif. Nah, pada saat positif, alirannya akan mengalir ke sini karena bertemu dengan katoda dioda ini. Ketika ini mengalir ke sini, dia akan mengalir ke sini. Mengapa? Karena kan ini kan percabangan nih. Tapi karena ini bertemu dengan ini, maka di sini diodanya putus. Jadi seperti ini. Berjalannya ini ke sini, lalu ke sini dan seterusnya sampai di sini tuh menjadi negatif. Ketika ini menjadi negatif, nah di sini menjadi negatif, di sini menjadi positif. Ketika ini negatif kan ketika melewati ini dia tidak bisa karena diodanya terputus. Dan ketika melewati ini positifnya di sini kan katoda juga bertemu. Nah, alirannya mengalir dari sini ke sini kayak tadi juga ketika di percabangan itu bisa ngalir ke sini, bisa ngalir sini, tapi karena bertemu dengan ini jadi dia hanya mengalir ke sini. Ini berlanjut hingga ke sini hingga akhirnya ketika kurvanya itu positif, di sini harusnya negatif, tapi ketika negatif dia tetap positif karena dia mengalir ke aliran yang berbeda. Nah, selain dari CT tersebut, kita bisa menggunakan dengan bridge atau Indonesianya jembatan. Ini kita hapus dulu. Di sini bridge yang kita perlukan ini bridge yang biasa. Lalu kita letak di sini. Nah, saya rangkai dulu ya. Jadi di sini masuknya perhatikan juga panahnya di sini karena di sini tata letaknya juga sangat berpengaruh. Jadi dari sini kita akan alirkan ke sini. Lalu dari sini terus kita akan alirkan ke sini. Lalu dari sini kita akan alirkan ke sini. Lalu dari sini kita akan alirkan ke sini. Nah, kita akan uji coba. Jangan lupa bridge-nya. Maksud saya ground. Maaf. Nah, di sini kita akan lihat sama ya kayak tadi, itu bergunung tanpa adanya jarak di antara mereka. Mengapa demikian? Karena dengan prinsip tadi, ketika ini positif, dia akan bertemu dengan ketika ini positif, berarti alirannya kan berjalan ke sini. Ketika ke sini, dia bercabang kedua. Tapi karena ini di anoda, bertemu dengan anoda, maka ini terputus. Karena ini positif bertemu anoda, maka dia terputus sehingga dia hanya mengalir ke sini. Nah, begitu juga di sini, ketika dia ingin bercabang, di sini ketemu anoda, maka terputus dan berlanjut ke sini ke hambatan, lalu di hambatan ini berlanjutnya ke sini. Yang ini berlanjutnya ke sini. Nah, ketika masuk begitu juga ini langsung masuk ke sini hingga akhirnya ke sini. Seperti ini kira-kira jalurnya. Nah, di sini tadi
karena dari positif tadi kan, karena ini AC, maka ada saatnya ketika ini menjadi negatif. Ketika ini menjadi negatif, maka perpindahannya itu kebalikannya, dari ini ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke sini, hingga kembali ke sini seperti ini. Nah, begitu seterusnya hingga akhirnya terbentuk grafik sinusoidal seperti ini. Oke. Nah, setelah kita buat dia menjadi searah, artinya kita membuat semuanya jadi positif, tidak menjadi negatif, perlu yang namanya kita lembutkan. Artinya tuh kan itu nampak gundukan gitu, seperti bukit. Nah, lebih baiknya kita kasih kerikil-kerikil sedikit yang ada di yang ada di ruangan antar antar bukitnya tersebut, lalu kita aspal, yang artinya kita membuat grafiknya itu menjadi lurus seperti DC. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan cara tapis kapasitor input. Nah, cara ini saya jelaskan dulu sebelum membuktikannya. Jadi di tapis kapasitor ini membutuhkan kapasitor, yang mana nanti ini sumber dayanya, lalu di sini ada dioda, di sini ada kapasitor. Nah, karena kapasitor ini jadi dibuat serangkaiannya seperti ini, paralel. Jadi di sini sumber tegangannya, di sini katoda, di sini hambatannya. Nah, jadi ketika arusnya bergerak ke sini, mereka akan bercabang. Di sini kapasitornya akan terisi penuh. Nah, ketika ini terisi penuh, di sini juga bercabang akan melewati sini. Nah, ketika dari sini positif kan menjadi negatif. Ketika ini negatif, ini akan terputus. Nah, ketika ini terputus, di sini kan sudah terisi penuh. Karena ini terisi penuh, maka aliran listrik ini akan mengalir ke hambatan ini, sehingga grafiknya itu akan bentuk seperti ini. Ketika ini mau menuju negatif, kapasitornya akan mengisi, gitu seterusnya. Ketika menjadi negatif, kapasitornya mengisi hingga menjadi yang ininya positif kembali. Oke, kita akan buat rangkaiannya yang ini menjadi tapis kapasitor. Caranya ini kita pindahkan, ini juga akan besar, lalu di sini kita paralelkan. Nah, di sini kita akan memasukkan kapasitor. Ini saya akan buat 1000. Oke. Sini akan saya uji. Nah, kita akan play. Nah, dapat terlihat kita membutuhkan bridge. Kita membutuhkan ground di sini. Nah, ini agak kecil ya. Oh ya, agak kecil nih. Jadi groundnya kita hilangkan dulu. Lalu, maaf saya pause dulu. Nah, jadi ternyata tadi benar. Namun cara membedakannya itu kita harus bandingkan dengan yang primer. Kira-kira bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, di sini terlihat ketika dia positif, dia akan mengalir. Namun ketika dia akan negatif, dia akan yang isi itu katoda, yang isi itu si kapasitornya, sehingga yang darinya tadi berbukit-bukit akan menyerupai seperti garis lurus. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita tapis, kita akan melembutkannya lagi, sehingga
dia akan menjadi lurus. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberi power. Nah, di sini ada banyak caranya, yang dengan cara RC, yaitu dengan LC. Oh, yang ini maaf ya, tadi filtering, yang tadi dengan cara tapis, itu bisa dengan cara ini. Lalu selanjutnya kita akan memberi power, kita akan alirkan agar yang bergelombang sedikit tadi itu menjadi lurus, sehingga yang kita dapatkan itu adalah arus DC. Nah, di sini yang diperlukan itu IC ya, karena ini mudah kata bapaknya. Nah, untuk ini kita akan jadi untuk regulator ini dibuktikannya ketika pertemuan keempat, artinya pertemuan selanjutnya. Jadi ini ada kesimpulannya, dari AC input ini ditransformasikan menjadi kecil tegangannya, lalu di rectifierkan disearahkan menjadi positif, lalu difilter sehingga bukit-bukit yang ini menjadi lebih kecil bukitnya, lalu akhirnya diregulatorkan sehingga menjadi DC sesungguhnya. Dari sini baru kita alirkan ke peralatan rumah kita, sehingga listrik yang dipakai itu bisa mengalir ke rumah kita. Kira-kira begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.